tanaman duckweed ini memiliki potensi yang cukup besar. Kelimpahannya banyak di Indonesia, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Apa saja sih potensi dari si tanaman kecil ini, tanaman imut dan lucu ini gitu ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Hairina. Saya saat ini bekerja sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Saat ini saya fokus pada penelitian tentang studi interaksi mikroba dan tanaman. Dulu waktu S1 saya mengambil pendidikan biologi di Universitas Negeri Medan, kemudian S2-nya itu di IPB, Institut Pertanian Bogor, dan S3 saya mengambil mikrobiologi lingkungan di Hokkaido University. Mungkin basicnya atau awalnya itu adalah curiosity ya, atau rasa ingin tahu. Jadi dari dulu itu memang saya itu senang dengan yang namanya science. Tapi ketika saya melihat fenomena alam ataupun membaca buku, banyak timbul pertanyaan gitu di pikiran saya. Namun pertanyaan itu tidak bisa saya cari hanya dari buku. Karena kadang memang ada yang tidak tertulis di buku dan itu mungkin sesuatu yang baru gitu. Itulah awal kenapa saya ingin menjadi seorang peneliti gitu. Karena menjadi peneliti itu mungkin menjadi tempat atau wadah bagi saya untuk mengeksplor pertanyaan yang ada di pikiran saya, mencari jawabannya, dan mungkin saja apa yang saya cari melalui proses penelitian itu akan menjadi suatu temuan baru, di mana temuan itu pastinya menambah atau berkontribusi pada khazanah ilmu pengetahuan lain, seperti itu. Kalau yang lagi on progress itu sekarang penelitian tentang tanaman duckweed, jadi pemanfaatan mikroba untuk tanaman duckweed, di mana sistem mikroba dan juga tanaman duckweed itu kita pakai untuk proses fitoremediasi atau eliminasi logam berat. Dan saat ini logam berat yang kita analisis itu adalah logam berat kromium. Awalnya itu memang saya underestimate gitu dengan tanaman duckweed. Kenapa? Karena itu tuh bukan tanaman yang seksi gitu ya. Maksudnya bukan topik yang hot banget gitu, seperti tanaman bawang atau tanaman padi gitu. Terus pertanyaannya, kenapa saya harus meneliti tentang tanaman duckweed gitu? Apa sih tanaman duckweed itu dan apa potensinya bagi kita, apa manfaatnya bagi kita. Ternyata setelah saya lakukan penelitian itu, saya itu semakin suka gitu dengan tanaman ini. Ternyata kecil-kecil potensinya banyak. Nah, tanaman air duckweed ini merupakan tanaman yang biasanya hidup di air, di kolam atau danau, di mana ketika terjadi kontaminasi di air seperti nutrien, dia itu akan tumbuh dengan sangat cepat. Jadi awalnya itu tanaman duckweed dianggap sebagai tanaman pengganggu. Karena ketika dia tumbuh menutupi air, nah itu dia akan mengganggu organisme yang hidup di bawahnya. Misalnya dengan kompetisi oksigen atau nutrien ataupun menghalangi cahaya masuk ke dalam air. Tapi berjalannya penelitian atau berjalannya ilmu pengetahuan dan riset tentang tanaman duckweed, ternyata diperoleh bahwa tanaman duckweed ini memiliki potensi yang cukup besar. Kelimpahannya banyak di Indonesia, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Apa saja sih potensi dari si tanaman kecil ini, tanaman imut dan lucu ini gitu ya. Ternyata tanaman duckweed itu memiliki kadar protein yang cukup tinggi, yang setara dengan tanaman soybean ataupun kacang kedelai. Menariknya lagi, dari beberapa report, asam amino yang terdapat pada tanaman duckweed itu comparable atau hampir setara dengan susunan asam amino pada hewan, seperti ikan, daging, dan lain sebagainya. Si tanaman duckweed itu kan bisa dijadikan alternatif protein berbasis tanaman, misalnya pengganti kedelai dan lain sebagainya. Dan ada beberapa orang itu memang yang alergi sama kedelai gitu. Nah, ini bisa jadi alternatif nih, si tanaman duckweed ini. Beberapa report mengatakan bahwa si tanaman duckweed ini tidak punya zat yang bernama lectins. Nah, lectins ini adalah anti nutrien. Biasanya banyak terdapat pada legum atau kacang-kacangan. Pada orang yang sensitif mungkin akan terjadi masalah pencernaan gitu. Nah, pada duckweed ini tidak ada, atau mungkin sedikit ya kadarnya dibandingkan dengan kacang-kacangan. Duckweed itu juga mengandung kadar pati yang cukup tinggi, di mana tanaman duckweed ini bisa dimanfaatkan untuk substrat biorefinery. Misalnya saja kita manfaatkan si duckweed untuk produksi bioetanol ataupun untuk produksi bioplastik seperti itu. Karena dari sisi morfologi ataupun bentuk dari duckweed itu sendiri juga potensial karena dia mengandung sedikit lignin dan teksturnya juga lembut, sehingga proses pretreatment untuk menjadi value added product itu lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang berkayu atau berlignin
banyak. Dia dapat digunakan sebagai tanaman fitoremediasi. Jadi ketika hidup di air, dia itu akan mengambil nutrien dan polutan-polutan yang ada di dalam air, sehingga itu bisa dijadikan sebagai wastewater treatment gitu. Jadi bagi industri dalam skala kecil ataupun menengah yang sulit untuk melakukan wastewater treatment secara mahal ataupun secara kompleks, nah mungkin bisa menggunakan tanaman duckweed ini untuk meremediasi polutan-polutan yang ada di dalam air. Karena pasti sistemnya itu low energy consumption. Kita tidak perlu listrik atau lain sebagainya, hanya menumbuhkan duckweed di air limbah. Dan dia akan menyerap polutan-polutan yang ada di air itu. Dan apa fungsi mikroba ini untuk si duckweed adalah dia bisa memacu pertumbuhan tanaman duckweed di air limbah. Dan juga sekaligus membantu tanaman duckweed untuk mendegradasi atau mengeliminasi polutan. Sekarang banyak orang yang memakai tanaman duckweed itu sebagai pakan ikan. Jadi mereka cuma menyebarkan tanaman duckweed di kolam, kemudian nanti ikannya makan tuh tanaman-tanaman itu. Dan bahkan si tanaman duckweed ini sudah diteliti untuk pakan ternak. Contohnya itu ayam, di mana ketika si pakan ditambahkan tanaman duckweed, si yolknya itu lebih orange dibandingkan dengan yang tidak memakai duckweed. Untuk menghasilkan biomasa duckweed itu sangat cepat. Dia itu bisa menggandakan diri setiap 1-2 hari. Sehingga untuk menghasilkan biomasa dalam 7 hari aja itu sudah banyak biomasa yang dapat dihasilkan. Lebih sustainable ya kalau kita bilang ya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan atau memproduksi biomasa duckweed. Tantangannya itu mungkin tergantung pada output akhir gitu ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan si duckweed ini untuk makanan atau pakan ternak, jadi yang harus kita jaga adalah tempat hidupnya. Sehingga produk akhir yang kita hasilkan nanti juga aman untuk dikonsumsi manusia ataupun juga hewan. Ada beberapa optimasi-optimasi yang bisa kita buat untuk meningkatkan kadar protein duckweed, misalnya dengan meningkatkan kadar nitrogen di media dan lain sebagainya. Itu ada juga optimasi-optimasi seperti itu. Pastinya setiap riset itu ada kolaborasi. Kolaborasinya itu mungkin dalam bentuk pembagian riset ya. Jadi kalau di saya mengeksplorasi bakteri-bakteri yang baik untuk pertumbuhan si tanaman duckweed di air limbah. Nah, nanti ada juga mungkin dari mitra yang lain itu menganalisis tentang biomasa yang dihasilkan ketika dia tumbuh di limbah itu bisa digunakan untuk apa, kayak gitu. Misalnya apakah kandungan patinya tinggi atau bagaimana. Jadi nanti apakah biomasa ini bisa dimanfaatkan menjadi bentuk yang lain dalam proses biorefinery. Kemudian ada juga mungkin yang menganalisis tentang apa yang terjadi ketika kita aplikasikan bakteri ke duckweed. Metabolismenya seperti apa, kemudian interaksinya seperti apa, bentuk komunikasi antara bakteri dan tanaman itu seperti apa. Nah, itu juga ada lagi bagiannya seperti itu. Jadi memang butuh kolaborasi untuk membuat suatu riset itu menjadi lebih komprehensif. Kalau di luar itu memang duckweed itu sendiri ada forumnya, forum penelitiannya atau forum khusus untuk ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di duckweed, baik itu di Amerika, ada juga di Jepang gitu ya. Jika kita mau, kita sebenarnya bisa saja berkolaborasi dengan mereka. Malah dulu itu saya juga sempat bersama tim saya membawakan ide bisnis untuk menjual duckweed. Jadi kita produksi duckweed, nanti kita jual secara B2B ke industri makanan. Nah, itu waktu itu kita menang Hult Prize, tapi tingkat universitas, tapi memang di tingkat regional, waktu itu kita lomba di Thailand, itu di situ masuk 6 besar, tapi tidak dapat juara pertama. Tapi sampai sekarang, tim saya yang di sana, itu masih mengembangkan startup untuk produksi duckweed ini, namanya float meal. Jadi makanan yang mengapung gitu, karena dia hidupnya kan di air ya, makanya kita namakan float meal. Dan sampai sekarang mungkin masih berjalan karena saya sudah pisah negara, jadi memang saya belum bisa mengikuti lagi, tapi tim saya yang di sana masih berjalan ya untuk pengembangan bisnis tanaman duckweed sebagai makanan. Orang-orang kan biasanya lebih tertarik dengan jika produknya sudah ada ya. Jadi lebih baik kita memang untuk mensosialisasikannya ke masyarakat, itu kita sudah ada produknya, kemudian kita sudah uji cobakan apakah ini memang aman untuk misalnya untuk manusia misalnya, dan juga bagaimana kandungan gizinya gitu. Ketika sudah ada data-data itu, untuk mensosialisasikannya ke masyarakat pasti lebih mudah. Karena kan masyarakat itu lihatnya yang real ya. Kalau kita presentasi doang, ini loh tanaman duckweed, tapi cuma gambar-gambar doang. Nah, mereka pasti nggak akan tertarik gitu. Tapi ketika sudah ada produknya dan sudah kita coba analisis nilai nutrisinya dan kita cobakan dan aman, itu pasti masyarakat akan lebih menerima dibandingkan dengan kita hanya presentasi doang seperti itu.